Para penonton yang terhormat, hari ini kita akan membahas kebajikan-kebajikan yang harus dimiliki seorang pria agar ia dapat menjadi berwibawa. Kebijaksanaan ini bukan hanya sekedar tips, melainkan panduan yang telah dirumuskan oleh para filsuf Stoik untuk menjalani kehidupan dengan penuh makna dan kehormatan. Mari kita telaah bersama 7 hal utama yang harus dilakukan. 1. Kendalikan emosi. Sebagai pria berwibawa, kita harus belajar mengendalikan emosi. Filsuf Stoik Seneca mengajarkan bahwa emosi yang tidak terkendali adalah musuh terbesar kita. Pria yang berwibawa tidak mudah tersulut amarah atau terombang-ambing oleh kegembiraan berlebihan. Contohnya, ketika menghadapi situasi sulit di tempat kerja, tetaplah tenang dan berpikir jernih. Kendalikan dirimu, bukan situasinya yang mengendalikanmu. 2. Berpegang pada prinsip. Berpegang teguh pada prinsip adalah landasan dari kebijaksanaan. Marcus Aurelius mengatakan bahwa kita harus hidup sesuai dengan nilai-nilai kita. Pria berwibawa tidak mungkin goyah oleh tekanan eksternal atau opini orang lain. Sebagai contoh, jika integritas adalah prinsipmu, jangan biarkan godaan untuk berbohong menguasaimu. Meskipun itu tampak menguntungkan secara jangka pendek. Kehormatan adalah harta yang paling berharga. 3. Bijaksana dalam bertindak. Kebijaksanaan adalah kebajikan utama dalam Stoikisme. Pria yang berwibawa selalu mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya. Epictetus mengingatkan kita untuk tidak bertindak gegabah. Sebelum mengambil keputusan, timbanglah baik-baik manfaat dan kerugian yang mungkin terjadi. Sebagai contoh, ketika hendak berinvestasi, jangan terburu-buru oleh janji keuntungan besar. Pelajari dan pahami risikonya terlebih dahulu. 4. Berani menghadapi kesulitan. Keberanian bukanlah tidak adanya rasa takut, melainkan kemampuan untuk bertindak meskipun merasa takut. Seorang pria berwibawa tidak lari dari kesulitan. Marcus Aurelius menasehati bahwa kesulitan adalah peluang untuk menunjukkan kebajikan kita. Ketika menghadapi tantangan seperti masalah keuangan atau konflik pribadi, hadapilah dengan keberanian. Ingatlah, badai adalah ujian bagi pohon untuk menunjukkan kekuatannya. 5. Kesederhanaan dalam hidup. Kesederhanaan adalah kebajikan yang sering diabaikan. Zeno, pendiri Stoikisme, mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak terletak pada kemewahan, tetapi
pada hidup yang selaras dengan alam. Pria yang berwibawa tidak tergoda oleh kemewahan duniawi. Sebagai contoh, daripada mengejar gaya hidup yang mewah dan boros, fokuslah pada hal-hal yang benar-benar memberi makna dan kebahagiaan, seperti hubungan yang sehat dan waktu berkualitas bersama keluarga. 6. Rasa syukur dan kepuasan. Seorang pria berwibawa tahu bagaimana menghargai apa yang dimilikinya. Epictetus mengajarkan pentingnya rasa syukur dan kepuasan. Alih-alih terus-menerus mengejar lebih banyak, belajar untuk merasa cukup dan bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini. Sebagai contoh, alih-alih mengeluh tentang pekerjaan, bersyukurlah bahwa kita memiliki kesempatan untuk bekerja dan memberikan kontribusi. 7. Integritas dan kejujuran. Integritas adalah pondasi dari kepercayaan dan kehormatan. Pria berwibawa selalu menjunjung tinggi kejujuran. Seneca mengingatkan kita bahwa kejujuran adalah dasar dari segala kebajikan. Jangan pernah kompromi dengan integritas, baik dalam hal kecil maupun besar. Sebagai contoh, jika kita membuat janji, tepatilah janji tersebut, meskipun itu sulit atau tidak nyaman. Kepercayaan adalah modal sosial yang tak ternilai. Para penonton yang bijak, 7 kebajikan ini adalah landasan untuk menjadi pria yang berwibawa dan dihormati. Dengan mengendalikan emosi, berpegang pada prinsip, bertindak bijaksana, berani menghadapi kesulitan, menjalani hidup dengan kesederhanaan, memiliki rasa syukur, dan menjaga integritas, kita bisa menjalani hidup yang penuh makna dan kehormatan. Ingatlah bahwa setiap tindakan kita adalah cerminan dari nilai-nilai kita. Semoga kebijaksanaan stoikisme ini membawa kita semua menuju kehidupan yang lebih baik dan berwibawa. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.